Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi. Kali ini Anton Informasi masih akan membahas seputar WiFi dan juga akan memberikan informasi seputar perangkat yang sering kita gunakan untuk nembak WiFi, yaitu tenda O3 versus GPE 210 keluaran TP-Link. Di sini saya akan memberikan informasi perbedaan di antara kedua perangkat supaya teman-teman subscriber dari channel Anton Informasi bisa memahami dari kedua perangkat tersebut. Tapi sebelum lanjut, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu, like dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi ini. Baik, kita lanjutkan saja informasi mengenai tenda O3 versus GPE 210. Yang pertama adalah dari segi bodi perangkat. Di sini terdapat dua buah foto yang saya ambil kemarin. Kalau untuk bodi tenda O3, bodi depan agak melengkung, di belakang hampir sama. Untuk TP-Link GPE 210, bodi berbentuk segi empat di depan dan memiliki tempat untuk mengikat pada tiang di belakang perangkat. Begitu juga dengan tenda O3 memiliki tempat mengikat pada tiang di bodi perangkat. Yang selanjutnya adalah kita lihat ke menu kedua perangkat tersebut. Oke, di sini saya akan memberikan informasi, yaitu mode apa saja yang terdapat di dalam kedua perangkat tersebut. Yang pertama adalah TP-Link GPE 210. Mode apa saja yang terdapat pada quick setup dari TP-Link GPE 210 tersebut. Di sini GPE 210 memiliki 6 buah mode yang bisa kita gunakan untuk membuat jaringan WiFi, yaitu satu, access point, bisa untuk sebagai penyebar sinyal WiFi di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Kedua, mode klien yang bisa kita fungsikan sebagai penerima sinyal WiFi jarak jauh. Ketiga, repeater, yaitu sebagai pengulang sinyal ataupun sebagai penguat sinyal WiFi jarak jauh juga. Kemudian yang keempat, model bright. Ini hampir sama dengan mode WSP sebagai penerima dan pemancar sinyal WiFi jarak jauh. Kemudian AP router, sama hampir mirip dengan mode access point, yaitu sebagai penerima dan pemancar sinyal menyebarkan sinyal WiFi. Di sini yang yang jadi persamaan adalah ada satu buah mode, yaitu AP client router ataupun WSP client. Ini bisa menembak dan menyebarkan sinyal WiFi dengan menggunakan SSID yang berbeda dengan hotspot utama. Itu untuk GPE 210. Sedangkan untuk tenda O3 terdapat 7 buah mode yang bisa kita gunakan. Yang tadinya GPE 210 hanya memiliki 6 buah mode, tapi untuk perangkat outdoor tenda O3 Smart Kilometer memiliki 7 buah mode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah mode AP ataupun access point, yaitu berfungsi sebagai penyebar sinyal WiFi ataupun bisa kita gunakan sebagai pemancar sinyal WiFi khusus outdoor. Kedua adalah mode klien ataupun sebagai penerima sinyal WiFi jarak jauh. Yang ketiga, universal repeater sebagai
pengulang sinyal WiFi hampir sama dengan mode WSP. Cara kerja pun hampir sama. Kemudian mode yang keempat adalah mode WSP. Mode WSP adalah sebagai penangkap sinyal dan menyebar kembali sinyal WiFi menggunakan SSID dan juga password yang berbeda dengan modem utama. Kemudian yang kelima, mode repeater sebagai pengulang sinyal ataupun sebagai penangkap sinyal, bisa juga sebagai perelay sinyal. Yang keenam adalah point to multi point. Ini kelebihan dari tenda O3, bisa kita pasang secara point to multi point, yaitu satu perangkat bisa berinteraksi dengan satu perangkat bisa berinteraksi lebih daripada satu perangkat dalam jaringan yang sama. Kemudian mode yang ketujuh adalah mode router, yaitu sebagai penerima dan penyebar sinyal WiFi baik di indoor maupun outdoor. Nah, di dalam menu Quick Setup ini ataupun di dalam menu mode yang dimiliki masing-masing perangkat, bisa dibilang lebih lengkap tenda O3 daripada TP-Link GPE 210. Oke, selanjutnya adalah port yang terdapat pada kedua perangkat. Di sini kebetulan saya mengambil foto cuman port yang terdapat dalam tenda O3 5 km. Pada port tenda O3 5 km terdapat dua buah port LAN. Yang satu port LAN, yang kedua port PoE atau LAN, bisa juga WAN. Kemudian ada untuk lubang ground, kita bisa memasang ground dan tombol reset. Begitu juga dengan GPE 210, tapi GPE 210 hanya memiliki satu buah port LAN yang kita gunakan tempat kita memasang kabel dari PoE GPE 210, juga dilengkapi dengan tombol reset dan juga terminal grounding. Oke, selanjutnya kita pindah ke menu network di kedua perangkat outdoor yang saya bahas sekarang. Di sini saya akan memberikan informasi pada TP-Link GPE 210 yang terdapat menu apa saja yang terdapat dalam menu network. Di sini kita bisa melihat terdapat connection type ataupun tipe yang ingin kita koneksikan ke internet, yaitu bisa kita ubah statik ataupun bisa kita ubah menjadi DHCP ataupun secara otomatis. Di sini ada tampilan menu IP address, netmask, gateway IP, primary DNS, secondary DNS, AGM proxy. Untuk tenda O3 juga sama. Di sini kita bisa memilih tipe address IP, bisa statik ataupun DHCP. Di sini bisa kita mengubah IP tenda. Begitu juga dengan TP-Link GPE 210, sama-sama memiliki connection type, IP address maupun netmask. Di sini pada tenda terdapat subnet max. Sama juga artinya dengan netmask yang terdapat pada GPE 210. Kemudian default gateway sama juga yang dimiliki oleh GPE 210, primary DNS, secondary DNS server, dan device. Nah, di sini kita bisa merubah di sini pada menu network ini, terutama sekali pada tenda O3 terdapat versi tenda yang kita gunakan. Di sini adalah versi yang saya gunakan adalah tenda O3 V2.0, tapi pada TP-Link GPE 210 tidak terdapat seri yang kita gunakan.
Dan selanjutnya kita akan membuka menu wireless pada kedua buah perangkat, yaitu GPE 210 dan juga Tenda O35 km. Yang pertama di sini adalah menu wireless. Ada apa saja yang terdapat pada menu wireless TP-Link GPE 210? Di sini yang pertama ada region ataupun negara. Nah, disinilah kelebihan Tenda kelebihan GPE 210. Di sini kita bisa merubah negara mulai dari Indonesia, Cina ataupun negara-negara lain. Tapi saya sarankan jika Anda ingin menggunakan GPE 210 lebih baik mengaktifkan negara yang test mode saja. Karena jika Anda mengaktifkan negara test mode, maka transmisi power daripada GPE 210 bisa kita besarkan hingga 27 dBm, yang artinya kita bisa menguatkan daya pancar daripada GPE 210. Untuk mode internetnya juga di sini terdapat 3 buah mode yang bisa kita tempat untuk mengontrol speed internet, yaitu 802,11b, G dan N. Dan juga menu wireless pada GPE 210 channel width-nya adalah 20 ataupun 40 MHz. Max TX rate isi menampilkan informasi yaitu antena, kemudian channel ataupun frekuensi. Nah, kelebihan dari GPE 210 yaitu ada memiliki satu fitur, yaitu namanya fitur Maxstream. Ini bisa kita aktifkan apabila kita memasang GPE 210 secara point to point, dan kedua perangkat tersebut harus sama-sama TP-Link GPE 210, baru kita bisa mengaktifkan mode Maxstream daripada GPE 210 ini. Kelebihan menggunakan Maxstream, fitur Maxstream pada GPE 210, dia akan membuat internet lebih stabil daripada perangkat lain. Sekarang kita lanjutkan ke menu wireless pada Tenda O3. Kalau kita lihat di sini terdapat mode saklar on off untuk menghidupkan ataupun nonaktifkan wirelessnya, pancaran sinyal WiFi. Kemudian country ataupun region, di sini kita terbatas untuk melakukan memilih negara yang kita ingin gunakan, tapi saya sarankan biarkan negara Cina saja, karena jika negara Cina yang kita gunakan maka transmisi power secara otomatis akan menjadi 29 dBm. Tapi kekurangan daripada Tenda O3 ini, menu transmisi power kita tidak bisa merubah ataupun menggeser ke lebih tinggi lagi, karena sudah terpatok ke 29 dBm. Tidak seperti GPE 210 yang bisa kita geser sesuai negara yang tempat kita setting tersebut. Tapi jika kita ingin melihat sebenarnya untuk transmisi power ini lebih besar Tenda O3 daripada GPE 210. Kalau GPE 210 mentok pada 27 dBm saja, itu pun kita sudah menggunakan negara test mode. Tapi kalau pada Tenda O3 mentok di 29 dBm secara otomatis dan tidak bisa dirubah. Kemudian di sini ada tampilan kita bisa merubah SSID menjadi nama WiFi yang kita inginkan. Di sini juga terdapat broadcast SSID, ataupun jika kita ingin menghidden, silakan Anda memilih disable saja. Kemudian di sini network mode, ataupun kita bisa mengontrol kecepatan ataupun speed dari internet yang dipancarkan oleh Tenda, sama seperti GPE 210, yaitu 11B, G dan N.
Di sini kita juga bisa mengontrol channel dari perangkat. Di sini juga kita bisa mengontrol channel bandwidth daripada tenda O3. Sama juga dengan GPE 210. Pada GPE 210 kita bisa merubah nama SSID menjadi SSID yang kita inginkan dan juga password. Dan di sini terdapat satu buah menu pada tenda O3, yaitu menu Advanced. Di sini kita bisa merubah polaritas antena daripada tenda O3 tersebut. Jika tenda O3 tersebut kita ubah, bisa kita ubah menjadi horizontal dan juga vertikal. Tapi kalau TP-Link GPE 210 kemungkinan besar tidak tersedia, karena sudah saya coba kemarin mencari di mana letak merubah antena daripada perangkat GPE 210, tapi saya tidak menemukan. Kemudian di sini ada tampilan security mode dan masih banyak menu-menu yang lain yang bisa kita lihat pada menu wireless dari tenda O3 5 km. Kemudian kita masuk pada menu Advance dari tenda O3 5 km. Di sini kita bisa melihat ataupun bisa kita merubah semua di sini. Signal, ada menu signal reception level, kita biarkan saja auto. Sedangkan pada GPE 210 kita bisa merubah pada transmisi power. Di sini ada perambal, kita bisa rubah ke long perambal supaya jarak pancar lebih jauh. Tapi pada GPE 210 kita bisa mengaktifkan Maxstream. Kita bisa mengaktifkan Maxstream pada GPE 210. Kemudian di sini kita bisa merubah beacon interval ataupun kekuatan dari power daripada antena tenda O3. Sama seperti GPE 210, kita bisa menggeser transmisi power yang terdapat pada GPE 210. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu manajemen pada GPE 210. Kita lihat di sini, kita bisa melihat GPE pada menu GPE manajemen pada GPE 210, tempat untuk mereset perangkat, tempat backup konfigurasi. Kita bisa membackup apa yang kita telah program tadi. Kemudian di sini juga di manajemen ini juga kita bisa mengupload firmware terbaru dari GPE 210 ini. Oke, sekarang untuk tenda O3 5 km. Jika pada GPE 210 untuk mereset perangkat ataupun mengupgrade firmware dari kedua perangkat yang saya sebutkan, terdapat pada menu manajemen. Sedangkan untuk tenda O3 5 km terdapat pada menu tools. Kemudian silahkan klik maintenance. Di sini terdapat reboot defisit, reset defisit ataupun mereset perangkat O3. Dan di sini kolom ketiga adalah tempat kita upgrade firmware daripada tenda O3 5 km. Kemudian pada kolom paling bawah tempat kita membackup, restore ataupun merestore atau mensetel ulang perangkat, sama seperti GPE 210. Yang beda cuma nama menunya saja, tapi sistem ataupun menu yang ditampilkan adalah sama dari kedua perangkat tersebut. Dan perlu saya informasikan di sini adalah jika dilihat dari kedua perangkat tersebut, sinyal yang dihasilkan pada lokasi yang agak banyak pepohonan itu lebih normal tenda O3 daripada TP-Link GPE 210. Ini menurut pengalaman saya pribadi.
Mungkin jika ada pengalaman teman-teman subscriber dari Anton Informasi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, demikianlah informasi yang saya berikan pada malam ini, yaitu saya telah membahas dua perangkat, yaitu tenda U3 5 km versus GPE 210 keluaran TP-Link. Jika ada kritikan, jika ada komentar, jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar ataupun silahkan tuliskan di kolom komentar dengan menulis pertanyaan yang jelas. Demikianlah video tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya. Selamat malam.